Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada hari ini saya akan memberikan materi yaitu mengenai kenaikan titik didih larutan, gitu ya. Baik, dari materi ini semoga bisa membantu untuk siswa-siswi kelas 12, gitu ya, untuk mempermudah belajar kimianya, gitu ya. Baik, seperti biasanya saya akan memberikan soal dan juga pembahasannya, ya. Cuma pada video kali ini jenis yang akan kita bahas adalah tentu soal kenaikan titik didih larutan, tetapi untuk zat yang sifatnya elektrolit, gitu ya. Karena di video yang lalu, yang sebelumnya, itu saya sudah membahas jika soalnya adalah dalam bentuk larutan yang non elektrolit, gitu ya. Sehingga untuk kelas 12 belajarnya bisa lebih tertata, gitu ya. Mana yang soal yang menggunakan zat elektrolit, mana zat yang non elektrolit, gitu ya. Baik, silakan disimak videonya. Semoga bisa membantu untuk mempermudah belajarnya. Oke, baik. Soal yang pertama, sebanyak 8 gram NaOH dengan MR40 dilarutkan dalam 500 gram air. Jika Kb air adalah 0,52, maka berapakah kenaikan titik didih larutan tersebut? Gitu ya. Oke, baik, seperti biasanya kita tulis terlebih dahulu di sebelah sini ya apa-apa saja yang diketahui. Oke. Nah, yang pertama karena zatnya NaOH saya tulis terlebih dahulu NaOH sifatnya adalah elektrolit. Gitu ya. Kemudian masanya yaitu 8 gram sesuai yang ada di sini, ml-nya 40. Kalau sudah, kemudian masanya air 500 gram, gitu ya. Kemudian Kb-nya 0,52 dari sini. Nah, yang ditanyakan adalah kenaikan titik didih larutan. Oke. Nah, kalau sudah, maka ya kita buat ionisasinya terlebih dahulu. Karena zatnya elektrolit, ya, maka saya tulis dulu NaOH terionisasi menjadi Na positif ditambah OH negatif. Gitu ya. Kalau sudah, nah perhatikan, nah maka nilai N-nya sama dengan 2. Gitu ya. N itu apa? Banyaknya ion. Masih ingat ya? N sama dengan 2 artinya 1 ion plus dan 1 ion min. Berarti banyaknya ion ada 2. Gitu ya. Nah, sehingga nilai I-nya sama dengan 2. Tentu masih ingat ya bahwa di soal ini alfanya tidak ada. Gitu ya. Nah, maka ya ingat-ingat jika alfanya tidak ada, maka nilai N ya itu akan sama dengan nilai I-nya. Atau sebaliknya nilai I akan sama dengan nilai N-nya. Ya, kalau alfanya tidak ditulis. Itu yang pertama. Kedua, tentu masih ingat bahwa NaOH jenisnya adalah elektrolit kuat. Gitu ya. Jadi kalau elektrolit kuat, itu nilai alfanya adalah 1. Oke? Nah, karena di sini nilai I-nya 2, ingat-ingat ya, nanti dipakai. Nah, kebanyakan kita kadang lupa. Gitu ya. Jadi kadang ada siswa yang lupa, I-nya sudah dihitung, tapi ketika masuk ke rumus tidak diikutkan. Nah, itu yang menyebabkan kadang mengerjakan soalnya sering salah. Gitu ya. Baik, kalau sudah kita masuk ke rumus delta TB bahwa, mohon maaf. Nah, seperti ini, delta TB sama dengan gram dibagi MR kali 1000 dibagi P karena satuannya gram kali KB kali I. Nah, kadang I inilah yang lupa. Ya, sekali lagi kadang lupa ya. Nah, kalau sudah rumusnya seperti ini, ingat karena dicari cuma delta TB saja, kita tinggal masukkan. Maka sama dengan yaitu 8
gramnya 8, MR-nya 40, jadi 8 dibagi 40, kemudian kali 1000, 1000-nya tetap, dibagi P, yaitu 500. Jadi 1000 dibagi 500, kemudian KB-nya 0,52, sesuai yang ada di soal, baru dikalikan 2. Gitu ya. Nah, jadi apa yang diketahui tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Ya, nah tipe seperti ini ya saya kira kalian bisa menghitung secara manual biasa atau boleh menggunakan kalkulator. Gitu ya, hanya untuk sebagai alat bantu. Oke. Nah, maka dengan demikian, nah nilai delta TB-nya adalah 0,416 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, biasanya kadang mungkin, mohon maaf, kalian lupa angka 2-nya tidak dikalikan, ya. Nah, biasanya jawaban seperti itu juga ada. Gitu ya. Kalau soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Gitu ya. Jadi dimohon sekali lagi ya, jika I-nya sudah dihitung seperti ini, ya, sudah saya warnai biru, mohon ketika masuk ke dalam rumus I-nya diikutkan. Oke, paham ya dari sini? Ya, jadi semoga tidak terjadi kesalahan lagi, gitu ya. Dikarenakan apa ya? Kalian mungkin bilangnya eman kalau salah, hanya gara-gara mohon maaf lupa mengalihkan dengan angka 2 atau angka 3 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi mohon setiap jawabannya diteliti kembali. Oke? Baik, soal berikutnya. Sebanyak 10,7 gram amonium klorida, dirumuskannya NH4Cl, dilarutkan dalam 500 gram air sehingga terjadi kenaikan titik didih sebesar 0,364 derajat Celcius. Jika KB-nya 0,52, maka derajat ionisasi NH4Cl adalah berapa persen? Oke. Baik, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, yaitu zatnya NH4Cl, elektrolit lemah. Kenapa? Perhatikan di sini yang ditanyakan derajat ionisasinya. Nah, maka kita bisa ambil kesimpulan, kalau ditanya derajat ionisasi, itu biasanya lemah. Gitu ya. Kemudian masanya, berarti masanya amonium ini 10,7 gram, kemudian massa airnya 500 gram, sesuai yang ada di soal. Nah, delta TB-nya 0,364 dan KB-nya 0,52. Gitu ya. Nah, baru yang ditanya derajat ionisasi. Oke. Baik, yang pertama. Nah, kita masuk ke dalam rumus ini dulu. Jadi kita tentukan I-nya. Gitu ya. Nah, kalau sudah dari rumus ini, ya, gramnya tentu miliknya NH4Cl, MR-nya juga miliknya dia, di sini sudah saya berikan 53,5 MR-nya. Gitu ya. Maka kita cari nilai I-nya terlebih dahulu. Oke, sehingga tinggal kita ganti saja ya dari rumus-rumus ini dengan angkanya. Delta TB-nya yaitu ini 0,36. Oke, nah saya ganti dulu. Berarti ini 0,36 ya, 364 maksud saya. Kemudian gramnya 10,7, MR-nya 53,5, 1000 di atasnya tetap, P-nya 500. Ya, KB-nya 0,52. Nah, I-nya yang dicari. Gitu ya. Biarkan dalam bentuk huruf I. Oke. Nah, ini bisa dioperasikan, yaitu ini tinggal 2. Gitu ya. Sehingga nilai I-nya, nah jadinya seperti ini. Yaitu 0,364 kali yang ini. 53,5. Ya. Ini tadi kan 2 ya. Berarti 10,7 kali 2 kali 0,52. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka dari perhitungan ini, ya kalian bisa hitung menggunakan kalkulator, gitu ya. Maka ketemunya adalah 1,75. Ya, nilai I-nya ketemu 1,75. Oke, kalau sudah,
Maka kita cari dari rumus I-nya. Ya, ingat ini elektrolitnya kan 5. Nah, maka ya rumusnya masuk ke sini, yaitu I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1, ya, dikurung, berarti dia dikerjakan dulu, N dikurangi 1 baru kali alfa. Ya. Nah, kalau sudah lihat zatnya, NH4Cl. Nah, saya buat uraiannya di sini ya. Nah, NH4Cl itu terionisasinya jadi NH4 plus ditambah Cl min. Gitu ya, masih ingat ya? Nah, berarti seperti ini, dia ada 2 ion. Ya, berarti nilai N-nya ini kita ganti angka 2. Gitu ya. Maka I-nya kita ganti ini 1,75. Maka jadinya seperti ini. 1,75 sama dengan 1 ditambah N-nya kan 2. Ya, kita ganti dari sini. Paham ya? Jadi 2 dikurangi 1 kali alfa. Sehingga saya tulis kembali. Nah, 2 dikurangi 1 kan 1 kali alfa berarti alfa. Seperti ini. Gitu ya. Nah, berarti dengan demikian kalian sudah bisa mengerjakan. Maka nilai alfanya adalah 0,75. Gitu ya. Nah, karena yang diminta dalam persen, ya sudah. Berarti yang dimaksud adalah 75%. Oke, paham ya dari sini ya. Nah, jadi kalau diminta dalam bentuk desimal, maka cukup 0,75 saja. Karena yang diminta persen, ya tentu dari nilai ini kalian kalikan 100%. Gitu ya, sehingga ketemu 75%. Oke. Baik, soal berikutnya. Nah, soal berikutnya sebanyak 54 gram glukosa dengan MR 180 dan sejumlah garam NaCl dengan MR 58,5 dilarutkan ke dalam 500 gram air. Jadi ada glukosa, ada garam, langsung dimasukkan dalam 500 gram air. Jika Kb-nya 0,52 dan kenaikan titik didih dari campuran di atas adalah 0,624, berapakah massa NaCl yang terlarut? Oke, berarti di sini glukosa ditambah dengan NaCl. Gitu ya. Nah, saya beri keterangan dulu. Glu maksudnya glukosa ditambah NaCl. Masih ingat yang glukosa adalah non-elektrolit, sedangkan yang NaCl adalah elektrolit. Berikutnya adalah massa dari glukosa adalah 54 gram dengan MR 180. Kemudian NaCl kita tidak tahu massanya berapa. Ya, berarti dia yang ditanya. Kemudian MR-nya NaCl 58,5. Kemudian Kb airnya 0,52. Kemudian delta Tb-nya 0,624. Itu ya. Nah, yang ditanyakan adalah massa dari NaCl. Nah, karena di sini ada keterangan, ya, kenaikan titik didih campuran, ya, maka kita buat seperti ini. Nah, oke. Jadi delta Tb campuran sama dengan delta Tb miliknya glukosa ditambah delta Tb miliknya NaCl. Gitu ya. Kalau sudah, ini kita uraikan masing-masing rumusnya. Sehingga seperti ini. Nah, kalau sudah, delta Tb-nya saya ganti 0,624. Delta Tb dari glukosa adalah gram dibagi mr, kali 1000 dibagi P kali Kb. Ya, yang NaCl juga sama. Ya, gram, mohon maaf, sebentar. Nah, gram dibagi mr kali 1000 dibagi P kali Kb kali I. Ya, karena hanya NaCl-nya saja yang dikalikan dengan I. Gitu ya. Kalau sudah, maka 1000 per P dan Kb-nya bisa kita keluarkan. Sehingga, oke, jadi bentuknya seperti ini. Gram dibagi mr, ya. Ini kali I.
Kemudian 1000 per gramnya, 1000 per P-nya dikeluarkan. Oke, kalau sudah, kita masukkan yang diketahui. Sehingga bentuknya seperti ini. Nah, gramnya kita ganti 54, MR-nya 180, ya. Gram yang ini miliknya NaCl, saya misalkan X per 58,5 kali 2. Karena I-nya 2. Masih ingat ya, NaCl itu hanya Na plus dan Cl min. Itu ya, saya kira sudah mulai bisa ya, karena di dua nomor yang sebelumnya sudah saya jabarkan. Oke. Kemudian 1000 per 500 ya, KB-nya 0,52. Oke, kalau sudah, oke, baik, yang ini tetap, ya. Nah, yang ini 54 dibagi 180 adalah 0,3. Kemudian perkalian ini adalah 1,04. Oke, baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Yang ini saya tulis kembali, gitu ya, biar lebih mudah. Nah, baik seperti ini, yaitu 0,624 sama dengan 0,3, itu ya, 2X per 58,5 kali 1,04. Nah, kalau sudah, ini dibawa ke sini. Jadi 0,624 dibagi 1,04. Sehingga, oke, bentuknya seperti ini. Berarti ini sama dengan 0,6. Paham ya? Jadi 0,624. Nanti kalau kalian bagi ini, 1,04 itu hasilnya adalah 0,6. Ya, baik. Ini 0,3-nya pindah ke sini. Sudah tahu ya? Sehingga saya buat langsung seperti ini. Paham ya? Ini tukar ke sini langsung. Ini kan plus, tukar ke sini jadi min. Jadi 0,6 dikurangi 0,3. Itu ya. Sehingga yang ini tinggal ini aja. Paham ya? Nah, kalau sudah, nah maka dari sini kalian bisa menggunakan kalkulator ya sebagai alat bantu. Nah, maka dari sini ya ketemunya adalah 8,775 gram. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi mengerjakannya seperti ini. Ya. Nah, sekali lagi untuk nilai I-nya tadi yaitu 2, jangan lupa ya. Kadang kalau lupa seperti tadi yang harusnya jawabannya seperti ini ya, maka kalian jawabannya berbeda. Gitu ya. Oke. Baik, inilah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ya, semoga bisa membantu kalian siswa-siswi kelas 12 ya dalam belajar kimianya untuk bab kenaikan titik didih. Gitu ya. Sampai ketemu di video pembelajaran kimia berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya gitu ya, dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.